Bab 2245. Datang mencariku. Pintu masuk Sekte Guntur Langit dikelilingi oleh sekelompok seniman bela diri yang tampaknya sangat kuat. Dennis dan murid sektenya berdiri kokoh di gerbang sekte. Mereka sedang menghadapi kelompok seniman bela diri. Master Sekte Lei, kami hanya ingin menyingkirkan bajingan yang melukai ahli obat Huang dengan serius. Kami bukannya mau melawanmu, tapi, kalau kamu bersikeras melindunginya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria yang berdiri di depan sekelompok seniman bela diri berekspresi pucat. Dia terus-menerus mengancam Dennis. Dennis, kamu sudah pikun, iya. Kamu ingin berselisih denganku dan Master Sekte Zhang karena bocah yang kejam. Jangan paksa kami mengambil tindakan. Orang lain di sebelah pria itu, yang merupakan pemimpinnya, juga berteriak setuju. Dennis memiliki ekspresi serius di wajahnya, tetapi tatapannya sangat tegas dan tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, dia juga adalah Master Sekte. Dia tidak takut sama sekali bahkan ketika berhadapan dengan dua Master Sekte yang datang mencari masalah. Dia menjawab dengan dingin, aku sudah memberitahu kalian bahwa orang yang kalian cari telah meninggalkan Sekte Guntur Langit. Ketika dua Master Sekte di seberang melihat sikap tegas Master, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi lebih buruk dan ancaman mereka menjadi lebih kejam. Mereka mengancam Dennis, karena tidak ada di sini, kamu harus membiarkan kami masuk dan mencarinya. Kenapa kamu tidak berani? Aku rasa kamu hanya ingin melindungi anak itu. Aku sarankan, bersikaplah lebih bijaksana dan segera menyerahkan orang itu. Ahli obat Huang adalah anggota aliansi Senta. Jika Sekte Senta disalahkan, sektemu kemungkinan besar akan menghilang dari kota Hydra. Dennis tiba-tiba melepaskan auranya. Dia memancarkan aura yang menakutkan. Beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah terpaksa mundur beberapa langkah. Dia berkata dengan mendominasi, Sekte Guntur Langit belum sampai pada keadaan di mana siapapun bisa masuk seenaknya. Apakah Sekte Guntur Langit akan runtuh atau tidak, bukan urusan orang payah seperti kalian. Ketika kedua Master Sekte melihat situasi ini, mereka mengernyit dan segera memancarkan aura yang kuat. Suasana menjadi sangat serius untuk beberapa saat. Tepat ketika kedua belah pihak hendak mengambil tindakan, Dennis melihat Jerry yang berada di belakang kerumunan dan perlahan mendekat. Dia tak kuasa mengernyit. Supaya tidak ketahuan oleh orang lain, dia segera menarik pandangannya dan menggunakan teknik transmisi suara untuk mengirim pesan kepada Jerry, segera tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah beberapa waktu dan suasananya mereda, barulah kembali. Aku tahu kamu sangat kuat, tapi dua orang di depanku tidak lebih lemah dari kamu. Dennis sangat jelas tentang betapa kuatnya dua orang di depannya. Tidak peduli seberapa kuat Jerry, dia hanyalah satu orang sehingga kalah jumlah. Selama Jerry tidak muncul, semuanya akan mudah untuk dibicarakan. Dia juga bisa melihat bahwa dua Master Sekte di depannya, yang biasanya memiliki konflik dengan Sekte Guntur Langit, hanya ingin memanfaatkan insiden Jerry untuk memprovokasinya. Mengingat hubungannya dengan Stanley, dia tidak ingin Jerry terlibat dalam konflik ini. Jerry sangat terkejut bahwa Dennis berusaha melindunginya dalam situasi ini. Ini membuatnya makin optimis terhadap Dennis. Dengan sikap setia seperti Dennis, Jerry sama sekali tidak mungkin melarikan diri. Lagi pula, dia sama sekali tidak menganggap dua Master Sekte yang mencari masalah ini sebagai ancaman. Bagaimanapun, saat di kota Bahur, dia pernah membunuh beberapa orang sendirian. Nak, cepat pergi. Kenapa melangkah lebih jauh? Pergi dari sini. Dennis melihat Jerry sepertinya tidak mendengar pesannya dan benar-benar mendekatinya dengan tenang. Berhubung Jerry hampir akan ditemukan oleh musuh di depannya, dia sangat cemas dan buru-buru menggunakan teknik transmisi suara untuk mendesak Jerry. Apa kalian datang mencariku? Bersambung. Bab 2246 kena masalah. Mendengar suara Jerry, semua orang tanpa sadar menoleh ke arahnya. Hei, siapa kamu? Tidak ada urusanmu, menjauhlah dariku. Ketika pemimpin itu melihat bahwa orang yang baru saja berbicara adalah seorang pemuda yang tampak sangat biasa, dia segera berteriak dengan tidak sabar, kemudian berbalik untuk bersiap melanjutkan konfrontasi dengan Dennis. Pria itu bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Jerry. Sebab, dia mengira Jerry hanyalah seorang bocah yang kebetulan sedang menonton di persimpangan. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan bocah yang melumpuhkan kaki Vendra. Dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Jerry. Melihat identitas Jerry tidak terungkap, Dennis berpura-pura tidak mengenali Jerry. Dia berteriak keras, dari mana asalmu? Ini bukan tempat bagimu untuk menonton keramaian. Cepat pergi dari sini.
Jerry tentu tahu bahwa Dennis berusaha melindungi dirinya. Dia mengabaikan Dennis dan berkata kepada pemimpin itu lagi, kalian datang untuk membalaskan dendam Vendra, kan? Aku adalah orang yang kalian cari. Kaki pria tua itu dihancurkan olehku. Semua orang terkejut ketika mendengar pengakuan Jerry. Pemimpinnya berkata dengan tidak percaya sambil mengernyit, hei, kamu yakin kamu yang melakukannya? Jerry berkata dengan nada menghina, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Guntur Langit. Kalau Master Sekte Lei tidak memohon belas kasihan, Vendra sudah lama menjadi mayat. Kalau kalian tidak ingin mati, segera pergi dan jangan mencari masalah dengan Sekte Guntur Langit lagi di masa depan. Kata-kata Jerry bukanlah ancaman belaka. Namun, ketika semua orang mendengarnya, mereka mengira itu adalah sebuah provokasi. Senyuman menghina muncul di wajah suram pemimpinnya. Bocah, kamu benar-benar gila. Entah apakah kamu bisa terus begini ketika kepalamu dipenggal nanti. Kemudian, pria itu melambaikan tangannya dan memerintahkan, ayo, penggal kepalanya. Aku tidak ingin melihat wajah sombongnya lagi. Orang-orang yang awalnya mengepung Dennis, kini tiba-tiba mengerumuni Jerry. Dennis tiba-tiba menjadi cemas. Hentikan, kalau kalian berani menyentuh Jerry, kalian akan memulai perang dengan Sekte Guntur Langit. Namun, tidak ada yang mendengarkannya saat ini. Dua Master Sekte di depannya yang sedang mencari masalah mendengus. Kami tidak pernah menganggap serius Sekte Guntur Langit. Setelah memenggal kepala bocah itu, selanjutnya adalah giliranmu. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi sekte bernama Sekte Guntur Langit di alam tengah bela diri kuno. Melihat bahwa mereka berdua tidak takut sama sekali, Dennis berhenti berbicara omong kosong dan segera menyerang mereka. Murid Sekte Guntur Langit di belakangnya juga segera bergabung dalam pertempuran. Namun, kekuatan Dennis setara dengan mereka berdua. Tidak masalah jika menghadapi satu orang, tetapi sepertinya agak sulit untuk menghadapi dua orang pada saat yang sama. Dia terpaksa mundur terus-menerus. Di pihak Jerry, dia awalnya berbelas kasihan dan memberi orang-orang ini jalan keluar, tetapi pihak lain tidak menghargainya sama sekali. Jadi, dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka semua. Dia mengedarkan energi spiritual di tangannya dan melambaikannya di depannya dengan santai. Dalam sekejap, belasan orang jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, belasan seniman bela diri di depan Jerry, semuanya kehilangan nyawa. Di ruang terbuka besar di depan gerbang Sekte Guntur Langit, selain Jerry dan orang-orang Sekte Guntur Langit, hanya ada dua Master Sekte tersisa di antara orang-orang yang datang untuk mencari masalah. Melihat adegan ini, mereka bertiga berhenti berkelahi. Mereka memandang Jerry dengan tidak percaya. Tatapan mereka penuh ketakutan. Meskipun mereka bertiga adalah orang-orang yang terbiasa melihat adegan besar, mereka tetap tidak bisa tenang karena adegan tadi. Ini, bagaimana ini mungkin? Murid-murid yang kubawa semuanya adalah master terbaik di sekte. Kalaupun mereka bukan lawan dari master biasa, mereka tidak dapat dikalahkan begitu cepat. Ini, apa yang terjadi? Siapa bocah ini? Apakah dia mengeluarkan semacam sihir untuk membunuh semua murid dari dua sekte kita? Dua orang yang awalnya sangat sombong, pada saat ini, wajah pucat mereka ditutupi dengan butiran keringat yang besar. Hawa dingin langsung menjalar dari telapak kaki mereka ke kepala. Baru pada saat itulah, mereka menyadari bahwa mereka telah menemui jalan buntu hari ini. Bersambung.